Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah dosen. Hai, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi. Balik lagi saya buat video ini karena ingin menjawab dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang bingung setelah D3 ini mau lanjut kemana, apakah ke D4 ataukah ke S1 kebidanan. Nah, kalau adik-adik juga mau tahu secara lengkap bedanya antara D3, D4, S1, S2 dan juga profesi bidan, kalian bisa klik video yang ada di deskripsi box video ini. Oke, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, jadi saat ini memang kalau hanya memiliki pendidikan D3 kebidanan itu kurang. Karena apa? Bagi kalian adik-adik yang punya cita-cita untuk buka praktek klinik kebidanan di rumah atau praktek mandiri bidan, kalian harus setidak-tidaknya memiliki ijazah profesi kebidanan. Nah, bagi adik-adik yang sudah lulus D3 dan bingung mau lanjut kemana, apakah D4 dan ataukah langsung S1 profesi, nah, saya akan mungkin bisa memberikan beberapa saran yang bisa membantu adik-adik semua atau kakak-kakak untuk mengambil keputusan. Nah, jadi gini, apakah lebih baik D4 ataukah lebih baik S1 langsung? Sebenarnya kita tidak bisa bilang ini lebih baik atau tidak lebih baik ya. Cuman sekarang ini yang lagi digandrungi, yang lagi diminati itu adalah S1 kebidanan. Meskipun memang masih jarang kampus-kampus yang sudah membuka prodi S1 kebidanan. Nah, jadi gimana dong Bu? Jadi gini, adik-adik yang mau lanjut antara D4 dan S1 kebidanan yang masih bingung, kembali lagi ke adik-adik karena itu tergantung dari situasi dan kondisi dari kalian masing-masing. Oke. Saran saya, kalau misalnya kalian adalah lulusan D3 kebidanan yang baru lulus dan misalnya masih belum kerja, kemudian orang tua juga menyanggupi untuk langsung lanjut ke kuliah, lebih baik carilah yang prodi S1 kebidanan sekaligus profesinya ya. Jadi dari D3 ke S1 transfer kemudian ke profesi kebidanan. Tapi bagi adik-adik atau kakak-kakak atau ibu-ibu yang sudah bekerja di pelayanan kesehatan dan ingin melanjutkan kuliah, nah ini tergantung dari dua hal, yaitu tergantung dari biaya yang ibu miliki dan juga waktu yang kalian miliki untuk bisa melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi semuanya dikembalikan lagi ya ke kondisi dan situasi kalian masing-masing. Oke, saya hanya memberikan gambaran. Baik, jadi ada dua pertimbangan di sini yang harus ibu-ibu pikirkan ketika akan melanjutkan kuliah, apakah ke D4 ataukah ke S1. Yang pertama adalah soal waktu tempuhnya, waktu tempuh kuliahnya. Kalau dari D3 ke D4 kebidanan, maka waktu tempuh kuliahnya adalah 2 semester atau 1 tahun ya kalau 2 semester itu. Kemudian dari D4 kebidanan itu bisa langsung lanjut ke profesi kebidanan dengan waktu tempuh pendidikannya adalah 1 tahun. Berarti kalian membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan kuliah transfer dari D3 ke D4 dan S1 kebidanan. Oke. Kemudian kalau dari D3 mau lanjut ke S1 kebidanan, itu akan membutuhkan waktu yang dia lebih lama.
Nih, jadi kalau dari D3 ke S1 itu ada yang namanya matrikulasi atau penyesuaian seperti penyesuaian ilmu-ilmu dasar dari D3 ke S1. Biasanya ini antara 3 sampai 6 bulan, tergantung dari kampus yang kalian tuju masing-masing. Jadi setiap kampus itu memiliki peraturan yang berbeda. Biasanya 3 sampai 6 bulan. Oke, anggaplah ini 6 bulan ya. Baru kemudian setelah itu kuliah yang sesungguhnya, tadi matrikulasi sudah dijalani, maka masuk ke perkuliahan yang sesungguhnya. Dan waktu tempuh untuk kuliah dari D3 ke S1 itu adalah 3 semester. Jadi 1,5 tahun berjalan. Ditambah matrikulasi tadi berarti sekitar 2 tahun. Jadi dari D3 ke S1 kebidanan itu waktu tempuh pendidikannya adalah 2 tahun. Nah, jadi jelas ya ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian setelah itu lanjut profesi, bisa. Dan itu waktu tempuhnya sama, 1 tahun. Jadi total kalau kalian dari D3 mau lanjut S1 dan profesi kebidanan, maka jumlah total untuk waktu tempuh pendidikannya adalah 3 tahun. Oke, catat ya, sudah ya. Oke, itu dari segi waktu tempuh pendidikan. Jadi bisa disimpulkan sendiri dong bahwa jelas biaya pendidikannya lebih mahal kalau misalnya ibu-ibu memilih transfer dari D3 ke S1. Memang biayanya lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang di daerah ibu-ibu itu tidak ada yang buka prodi S1 kebidanan karena memang masih jarang kampus yang sudah buka S1 kebidanan gitu. Nah, dari sini, dari gambaran yang sudah saya berikan, pasti adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu sudah memiliki pertimbangan tersendiri. Monggo dipilih mana yang sekiranya lebih nyaman dan sesuai dengan situasi dan kondisi ibu-ibu. Yang penting nanti kuliah yang sungguh-sungguh dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu saja. Karena tidak ada ruginya orang mencari dan memperoleh ilmu pendidikan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.